Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah masih menganugerahkan nikmat yang luar biasa kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Nikmat kita masih dipertemukan di majelis ini, insya Allah majelis yang penuh dengan berkah, majelis yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Karena Rasulullah menyebutkan bahwa majelis ilmu adalah riyadul jannah, taman-taman surga. Karena itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita wujudkan dengan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, hari ini kita berada di penghujung bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini bulan yang ke-12. Banyak peristiwa-peristiwa besar di bulan Dzulhijjah. Dan nanti mungkin sambil kita membahas ini ada hal-hal yang juga menjadi ingatan kita bahwa bulan Dzulhijjah adalah bulan di mana Rasulullah SAW melaksanakan haji terakhir atau haji wada. Jadi Rasulullah SAW melaksanakan haji, ibu-ibu sekalian, hanya satu kali dalam hidupnya, yaitu di tahun ke-10 dari hijrah. Jadi setelah haji wada bulan Dzulhijjah, beliau masih membersamai para sahabat sekitar 3 bulan. Setelah Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Allah memanggil Rasulullah SAW. Nah, di tahun ke-9 Hijriyah, itu haji dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, mulai tahun ke-10, di awal tahun, Rasulullah mengumumkan siapa yang akan berangkat haji, maka bersiap-siaplah bersama Rasulullah SAW di tahun yang ke-10. Nah, maka berkumpullah kurang lebih sekitar 120.000 jamaah haji di saat itu. Jadi haji yang termasuk haji akbar, haji besar, dikenal juga dengan haji wada atau haji perpisahan. Nah, di sana juga dikenal dengan khutbah wadanya Rasulullah SAW, mengingatkan kepada kaum muslimin hal-hal yang sangat penting yang diwasiatkan Rasulullah SAW. Termasuk juga beliau mengingatkan tentang ujian-ujian dan cobaan atau fitnah yang mungkin akan dihadapi kaum muslimin. Di antaranya beliau menegaskan satu hal yang diriwayatkan oleh banyak orang. Jadi riwayat haji wada ini, ibu sekalian, masuk dalam kategori mutawatir karena perawinya ribuan orang. Jumlah umat Islam menurut para ahli sejarah ketika Rasulullah meninggal itu sekitar 150.000. Jumlah umat manusia di masa itu kurang lebih sekitar 150 juta. Jadi bandingannya berapa, Bu? 10%. 150.000 umat Islam, jumlah manusianya 150 juta. Berarti 1 banding 1.000. Ya, betul nggak, Bu? Kan 150.000. Kalau ke juta ditambahnya 3 nolnya, berarti 1:1000. Hari ini setelah 14 abad, umat Islam jumlahnya sekitar 2 miliar dari sekitar 8 miliar manusia. Berarti sudah 1/4-nya. Dan kemungkinan besar dengan melihat jumlah pertumbuhan kaum muslimin, kemungkinan besar
di kurun 10 tahun atau 20 tahun ke depan, ya umat Islam bisa menjadi populasi yang paling besar. Itu walaupun tetap, ya kalau dilihat dari jumlah 8 miliar, ya baru seperempatnya. Artinya 3/4 itu orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Gitu. Tapi artinya kita melihat bahwa pertumbuhan yang demikian besar. Nah, di Haji Wada inilah Rasulullah SAW juga mengingatkan banyak hal. Ya, poin-poin yang diingatkan Rasulullah SAW, ya, termasuk diantaranya fitnah yang diingatkan Rasulullah SAW, jangan sampai kaum muslimin, ya, terjebak di dalam pertikaian di antara mereka sendiri. Ya. Nah, waktu itu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ya, di bulan apa kita hari ini? Ya, para sahabat diam karena khawatir Rasulullah mau ganti nama bulan. Gitu. Kata Rasulullah, bukankah ini di bulan Dzulhijjah, bulan haram? Kemudian beliau nanya lagi, kita sekarang ada di tanah yang mana? Ya. Ya, sahabat tahu semua kita lagi di Mekah ini, lagi di tanah haram, ya kan? Ya, tapi mereka berdiam khawatir Rasulullah mau mengganti nama. Ya. Karena Madinah itu penamaan dari Rasulullah, Madinatul Rasul. Ya, sebelumnya namanya Yathrib. Ya. Nah, kalau sekarang kita tidak dianjurkan dengan menyebut nama Yathrib, ya, menyebut dengan Madinah atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka kata Rasulullah, bukankah kita berada di negeri haram, negeri yang mulia? Kata para sahabat, betul wahai Rasulullah. Ya. Hari apa? Itu hari Jumat. Ya, jadi harinya hari yang mulia, bulannya bulan mulia, tanahnya tanah mulia. Maka kata Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya, ya, harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian haram sebagaimana haramnya di tanah haram, haramnya di bulan haram. Gitu. Jadi orang-orang yang pergi haji, ibu sekalian, itu jutaan orang ngumpul, gimana mereka bisa tertib? Ya kan? Kita lihat ada orang nonton bola 80.000, tidak jarang terjadi tawuran, berantem. Ya, tapi orang haji jumlahnya jutaan, ya. Nggak kedengaran cerita ada orang baku hantam gara-gara orang haji. Ya. Memang ada sempat musibah dulu beberapa kali terowongan Mina dan sebagainya, tapi itu bukan karena perkelahian, ya musibah. Ya. Ya. Karena dalam haji orang punya syiar la rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya. Orang menjaga betul bagaimana hak-hak yang lainnya ketika haji. Kata Rasulullah SAW, hak seorang muslim itu sama haramnya bukan hanya di tanah haram, dimanapun mereka berada, kahurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza. Nah, karena itu ibu sekalian, di kesempatan kali ini kita akan mencoba bersama-sama melihat dan mengkaji apa petunjuk Rasulullah SAW, ya, tentang tema yang akan kita angkat, yaitu fitnah akhir zaman. Ya. Nah, sebelum itu kita akan mencoba memaknai dulu apa yang dimaksud dengan fitnah. Ya. Al-fitnah fil lughah, ya. Fitnah secara bahasa, ya, maknanya itu berasal dari kata fa, ta, dan nun. Ya. Saya boleh sambil nulis, Bu, ya, supaya lebih jelas. Ya. Jadi kata fitnah itu dari kata fa, ta dengan nun, ya. Fatana. Kemudian lahir kata fitnah. Ya. Maknanya itu menunjukkan kepada makna yang artinya ujian atau cobaan. Ya. Itu berasal dari kata fatantu dzahaba. Ya. Ya. Makasih. Jadi kata fitnah itu, kata fatana di dalam bahasa Arab itu digunakan ketika orang misalnya membakar emas, ya, untuk memisahkan, ya, mana emas yang murni, mana yang merupakan kotoran yang menempel di emas. Jadi kalau orang nambang emas, ya,
emasnya diambil itu kan masih nyampur dengan tanah atau nyampur dengan yang lain. Nah, memisahkan emas murni dengan yang bukan emas, itu di dalam bahasa Arab katanya fatana ftinu, ya. Begitu. Atau perak sama, ya. Jadi dipanaskan, ya, dibakar dengan api sampai dia cair, kan terpisah nanti materialnya. Gitu. Nah, kalimat fatantu dzahaba, ya, idza ahraqahu, apabila membakar emas itu untuk memisahkan mana yang emas, mana yang bukan emas. Maka dari kata fatana inilah, ya, diambil makna al-ikhtibar, ya, atau al-ibtila, ujian. Jadi ujian itu gunanya untuk menyaring mana orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, mana orang yang imannya masih berpura-pura. Jadi makna al-fitnah secara bahasa, ya, itu al-ibtila wal ikhtibar, ya. Gini kali ya, kelihatan. Jadi al-ibtila wal ikhtibar, ya. Wa yusamma as-sa'iq al-fattan li'idzabatihi adh-dhahaba wal fiddah finnar. Jadi tukang emas itu, ya, disebut dengan fatan, ya, karena dia mencairkan emas dan perak ke dalam api. Nah, ini bisa kita lihat di dalam beberapa referensi, ya, kitab Maqayisul Lughah atau kitab As-Sihah karangan Imam Al-Jauhari dan Tajul Arus dari Imam Az-Zabidi, ya. Itu makna dari fitnah. Bisa dipahami ya, Ibu sekalian. Karena itu di dalam ungkapan bahasa Arab kata fitnah memiliki beberapa makna, ya. Jadi bisa ujian, cobaan, ya, hal-hal yang tidak menyenangkan. Bisa juga fitnah itu maknanya dosa, bisa juga maknanya kekufuran, ya, bisa juga maknanya perang, termasuk makna aslinya tadi membakar, ya, pembakaran, ya, penghapusan atau penghilangan, ya, karena menghilangkan kotoran, ya, memalingkan dari sesuatu, ya, termasuk harta anak-anak itu juga sering disebut dengan fitnah, ada dalam Al-Quran, ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Perbedaan pendapat itu juga bisa dikategorikan fitnah, ya. Dan kata fatan juga biasanya ditujukan pada setan yang menguji manusia, ya, atau mengambil kesempatan ketika manusia lengah dalam ujian tersebut, gitu. Nah, ini makna-makna yang ada sering dipergunakan oleh orang Arab, ya, di dalam bahasa Arab kata fitnah. Abu Mansur Muhammad bin Ahmad Al-Azhari, beliau berkata, kumpulan makna fitnah ini dalam bahasa Arab itu berakar pada kata al-ibtila wal ikhtibar, ya, ujian dan cobaan, ya. Diambil dari kata tadi, ya, fatantul fiddata wad dhahab, aku, ya, menguji emas dan perak, ya. Idza adzabtuhuma binnar, apabila mencairkannya dengan api, liyatamayyazar radiyya minal jayyid, untuk membedakan mana kualitas yang jelek dan yang terbaiknya. Jadi kotorannya dan yang terbaiknya. Ya. Begitu. Jadi ini secara bahasa. Ya. Ibu sekalian, nanti materi ini saya buatkan di PDF, nanti bisa di-share ya. Oh udah di-share. Oh iya. Insyaallah. Kalau ini kan bentuk PowerPoint-nya, ya. Ya. Jadi seperti itu. Makna fitnah secara bahasa bisa dipahami ya Ibu sekalian, berasal dari kata membakar emas atau perak untuk memisahkan mana yang masuk emas, mana yang bukan emas. Maka dari kata itulah diambil mana al-ikhtibar, ujian. Ya.
Nah, karena itu ya kalimat-kalimat tadi yang sebetulnya akar katanya seperti kekufuran, kefasikan, dosa, itu adalah bagian dari ujian-ujian kepada hati manusia. Nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Maka fitnah secara makna istilah, ya kata para ulama, la yakhrujul ma'nal istilahi li kalimatil fitnah alal ma'nal lughawi. Jadi makna istilahnya tidak keluar dari makna logohnya atau makna etimologinya. Ya. Jadi maknanya masih memiliki kaitan. Ya. Wa yufhamu min ma'anil fitnah al-waridah fi lughatil fusaha wa fil Qur'an was sunnah al-ikhtibar wal ibtila bil adabi wal qatli wal dalal wal kufr wal ithm wal junun wal i'jab bisyai'i wal mar'ah. Nah, karena itu secara istilah ya, yang dikenal di kalangan orang-orang Arab fasih, istilah yang dipergunakan Al-Quran, istilah yang dipergunakan dalam sunnah atau hadis, fitnah adalah ujian, ikhtibar atau ibtila. Ya. Bil adab bisa jadi dengan sesuatu yang menyakitkan, ya, siksaan atau apapun yang kira-kira tidak mengenakan, ya. Atau al-qatl, pembunuhan, peperangan, ya. Ad-dhalal, kesesatan, ya. Kufur, kekufuran, ya. Jadi kalau lewat ke kita kesesatan, kekufuran, itu juga fitnah buat kita, gitu. Karena itu akan mencederai hati manusia, ya kan? Kayak beginilah Bu, kalau kita tinggal ya iktikaf di Masjidil Haram, ya katakanlah 10 hari, 20 hari Ramadan, kayaknya hidup kita nyaman, enak gitu Bu ya. Sepertinya damai gitu kan. Kenapa? Kita nggak ketemu orang jahat, nggak ketemu ya macam-macam lah. Kenapa? Orang tujuannya mau ibadah semua. Ya. Tapi kalau misalnya kita balik lagi di sini, ya kan? Ya ketemu dengan orang yang gosip lah, inilah, itulah, segala macam. Hal-hal yang lewat ya. Baik itu lewat secara lintasan ya atau lewat di lintasan sosial media, sama aja itu kan. Artinya lewat terdengar oleh kita, terlihat, itu semua adalah bagian dari fitnah, ujian, ya. Jadi kalau ada orang kaya, ada orang mendapatkan nikmat, ujian bukan hanya yang dapat nikmat, yang melihat orang mendapat nikmat juga diuji. Ya kan? Ya. Kita sebagai tetangga lihat tetangganya punya mobil baru. Nah, ujian buat yang punya mobil dan ujian kita buat yang melihat, ya kan? Gitu. Itu semua adalah ujian. Jadi fitnah itu bisa bentuknya macam-macam, ya. Awal ithm termasuk dosa, wal junun, junun ini penyakit gila, ya. Wal i'jab bisyai atau keterpesonaan kita, ya, terhadap sesuatu, takjubnya kita terhadap sesuatu atau terhadap wanita misalnya, ya. Nah, itu bagian dari fitnah. Qala al-Imam al-Jurjani, Imam al-Jurjani mengatakan, al-fitnah ma yatabayyanu bihi halal insan minal khairi wasyarr. Maka dengan ujian itu, ya, terungkaplah hakikat seseorang, baik atau buruknya. Gitu. Nah, jadi Ibu sekalian, nanti ini akan terkait dengan masalah akhlak, ya. Jadi akhlak itu, Ibu sekalian, ya, terbentuk tidak sekaligus, ya. Akhlak seperti sabar, berani, segala macam. Itu nanti perlu ada latihan. Maka menurut ulama tasawuf, latihan dalam akhlak itu namanya riyadhah. Jadi kita belajar istiqomah itu namanya riyadhah. Ya. Nanti kalau kita sudah ajeg gitu, ketika datang ujian apapun sudah nggak pengaruh. Gitu. Gitu Bu ya. Nah, tapi ada orang yang begitu lewat sesuatu, itu udah goyang, gitu kan. Tapi bagi orang yang sudah ajeg, ya, akhlaknya sudah baik, ya, maka kata Imam Al-Ghazali, akhlak itu adalah sesuatu yang menyatu di dalam diri manusia, ya, seolah-olah perbuatan yang sudah tidak lagi dipikirkan. Itu akhlak. Ya, saya pernah ngasih contoh kalau nggak salah di majelis ini, ya, cuma masih di sana kayaknya tempatnya. Ya, contoh bagaimana akhlak baik, akhlak buruk. Begitu kita melihat ada orang celaka, ya, kita buru-buru datang nolong. Nah, itu berarti kita punya potensi akhlak baik. Nggak mikir lagi, gitu. Mikir bantuin, jangan, tolong, jangan. Nggak, gitu. Jadi akhlak itu sudah menjadi sesuatu yang refleks, gitu. Tapi ada juga orang begitu ada yang jatuh kecelakaan, datang juga, bukan nolong.
dicari mana dompetnya, apanya gitu. Berarti ya itu yang terbentuk dalam yang terpikir pertama kali mencari celah-celah keburukan. Berarti dia akhlaknya itu. Bisa berubah? Bisa. Karena manusia kata Allah Subhanahu wa taala tidak semuanya buruk dan tidak semuanya baik. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an ya, di surat Fussilat ya, ud'u ila sabili rabbika wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Ya, tidak ada perkataan yang baik daripada orang yang mengajak kepada Allah dan mengatakan aku adalah bagian dari orang-orang Islam yang bersadari kepada Allah. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama antara kebaikan dengan keburukan. Kita juga bilang ya Allah emang nggak sama. Kita juga tahu nggak sama. Maksudnya apa? Maksudnya ibu sekalian manusia itu ya terdiri dari kebaikan dan keburukan. Hal yang nampak di dalam permukaan, misalnya baik orang itu menunjukkan kebaikan atau keburukan, bisa jadi itu bukan 100% kepribadiannya. Ya. Mungkin orang baik itu 80% kebaikannya, masih ada 20% keburukannya. Tapi sebaliknya ada orang yang mungkin yang muncul itu 70% keburukannya, tapi dia sebetulnya masih punya 30% kebaikannya, hanya tertutup di bawah. Maka kata Allah, idfa billatihi ahsan. Maka balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Untuk apa? Untuk menarik kebaikan yang tersembunyi di dalam dirinya, di dalam hatinya, supaya itu nanti muncul keluar dan mengalahkan keburukan-keburukan yang ada di dalam dirinya. Gitu. Jadi ini nanti kaitan fitnah dengan akhlak seperti itu. Ya. Nah jadi ibu sekalian, kata para ulama, maka fitnah itu untuk menguji seseorang. Ini kepribadiannya seperti apa? Ya kan? Nah, tinggal bagaimana sikap orang tersebut. Ya, ketika dia misalnya dengan ujian itu mampu meningkatkan kualitas dirinya, sehingga dia menjadi lebih baik, katakanlah mayoritasnya 90% lah, atau 85% kebaikan, walaupun ada keburukan, tapi dia masih dikalahkan. Ya, lebih dominan kebaikan daripada keburukannya. Gitu. Nah, maka al-fitnah, kata Imam Al-Jurjani, ya, ma yatabayyanu bihi halal insan minal khairi wasyarr. Jadi sesuatu yang dengan fitnah itu terungkaplah hakikat jati diri seorang manusia, apakah dia baik atau buruk. Gitu. Makanya kata Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, dalam surat Al-Ankabut. Apakah manusia mengatakan kami beriman, mereka enggak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang terdahulu sehingga kami mengetahui mana yang jujur, yang benar, dan mana orang yang dusta. Nah, jadi secara syariat ya, itu asal fitnah adalah al-imtihan al-ikhtibar. Jadi digunakan dalam syariat untuk mengungkap apa yang ada pada diri manusia dengan hal-hal yang mungkin tidak dia senangi. Baik, kita lanjutkan. Kata fitnah di dalam Al-Qur'an, karena ini baru slide 5, ini ada 16 slide Ibu. Kata fitnah dalam Al-Quran Ibu sekalian, itu disebutkan sebanyak 60 kali dengan derivasinya. Ya. Banyak. Ya. Ini contoh-contoh saja. Dalam bentuk fi'il madi atau kata kerja lampau disebutkan 11 kali. Contohnya surat Al-An'am ayat 53. Kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaina min bainina. Alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Kemudian dalam bentuk fi'il mudhari 12 kali, dalam bentuk isim fa'il 1 kali, dalam bentuk isim maf'ul 1 kali, dalam bentuk masdar ini paling banyak 35 kali. Total semuanya 60. Ya. Jadi total kata fitnah dengan derivasinya itu tersebut dalam Al-Qur'an berapa? 60 kali. Ya. Baik. Lalu apa makna fitnah di dalam Al-Qur'an? Ya, ada 10 makna fitnah dalam Al-Quran. Jadi kalau kita menemukan kata fitnah dalam Al-Quran, maka tidak lepas dari 10 makna ini. Ya, antara 10. Yang pertama, al-kufru wasyirk. Kufur dan perbuatan syirik. Contoh itu surat Al-Baqarah ayat 193. Ya, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah. Maksudnya kekufuran, ya.
Wa yakuna ad-dinu lillah, dan agama sepenuhnya milik Allah. Nah, Ibu sekalian, di kita kadang sering salah. Ya, ada ayat Quran bunyinya begini, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, atau lebih dahsyat dari pembunuhan. Fitnah yang dimaksud di sini bukan fitnah di bahasa Indonesia, tapi fitnah maknanya kufur dan syirik. Begitu. Ya. Jadi ini makna yang pertama. Kemudian yang kedua, fitnah maknanya adalah siksa di dunia. Ini seperti di surat Al-Ankabut ayat 10. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah. Fa idza udiya, dan ketika dia disakiti, ya, karena konsekuensi iman itu, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dia menjadikan fitnah manusia atau siksa manusia itu seperti siksanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua. Mana yang ketiga, ujian, ya. Nah, ini yang tadi sudah disebutkan surat Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Nah, ini bentuknya fi'il mudhari, ya. Kemudian makna yang keempat, pembakaran dengan api. Ini ada di surat Al-Buruj ayat yang ke-10, ya. Bunyi ayatnya, innal ladzina fatanul mu'minina. Sungguhnya orang yang menyiksa orang beriman dengan api dengan cara dibakar. Al-mu'minin wal mu'minat. Ya, thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam, bagi mereka siksa neraka jahannam, walahum adzabul hariq, dan bagi mereka siksa yang membakar. Ini di surat Al-Buruj, ya. Jadi Ibu sekalian, ini kisah tentang siapa? Ashabul Ukhdud, ya. Yaitu kisah orang-orang yang masuk Islam, ya, gara-gara seorang anak muda. Udah pernah kita ceritain ya Bu ya, kalau nggak salah di sini. Ashabul Ukhdud. Jadi ceritanya ini zaman, menurut penelitian beberapa ahli sejarah, zaman sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Dan orang-orangnya adalah orang-orang Nasrani yang masih bertauhid. Ya, kenapa? Karena Allah menyebut mereka orang beriman, iman laki-laki atau perempuan. Ya, nanti ini kisahnya terkait dengan kisah Ashabul Fil. Ashabul Fil itu tentara bergajah yang menyerang kota Mekah, ya. Jadi ceritanya sebelum kelahiran Rasulullah SAW, ya, di Yaman itu ada raja yang zalim, ya. Nah, raja ini punya tukang sihir sebagai pembantunya. Ada yang mengatakan dia orang Yahudi, ada yang mengatakan yang lain, ya. Tapi ala kulli hal, raja ini zalim, ya. Kemudian karena si pembantunya ini, perdana menterinya yang punya ilmu sihir, sudah merasa sepuh, dia mengajukan kepada raja merekrut anak muda untuk dikader. Ya, dibuat audisi, terpilih seorang anak muda. Ya. Nah, anak muda ini terus belajar kepada dia tukang sihir. Ya. Tapi di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang pendeta yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ya, musuhan itu sama tukang sihirnya raja. Ya. Kemudian dia belajar tentang tauhid dan sebagainya, sampai dia punya keraguan, ini mana yang benar antara ajarannya. Ya, singkat kata, dia kemudian mengikuti ajarannya si pendeta ini, menjadi seorang muslim, ya. Waktu itu dia membuktikan dengan cara ada binatang besar yang menghalangi jalan penduduk, kemudian dengan mengucapkan bismillah, dilempar pakai batu, si binatang itu mati. Ya, akhirnya kesohorlah anak muda ini. Wah, ada anak muda hebat. Ini muridnya tukang sihir kali, gitu. Ya, jadi ada orang sakit diobatin, tapi dikasih tahu, saya nggak bisa ngobatin. Yang bisa ngobatin Allah. Kalau kamu percaya sama Allah, saya doain. Akhirnya banyak orang masuk Islam, ya, beriman kepada Allah. Berita ini terdengar kepada raja. Nah, kemudian oleh raja dicari, ya, ditangkap anak muda itu, dicari siapa gurunya, ditangkap, gurunya dibunuh. Nah, anak muda ini kemudian juga mau dibunuh. Ya, akhirnya dibawa ke atas gunung dengan bala tentaranya. Kata si anak muda ini, ya Allah, kalau belum takdirmu, ya, untuk saya mati hari ini, tunjukkan kekuasaan. Gunungnya terus getar, ya. Pasukan yang bawa dianya jatuh semua, mati, dianya selamat. Datang lagi ke kerajaan. Kata rajanya, loh, masih hidup lu. Ini hantu apa beneran? Ini beneran saya, kata anak muda itu. Kenapa kamu nggak mati? Mana pasukan saya? Udah mati semua pasukannya, gitu kan.
Wah, udah ambil lagi pasukan satu kompi, bawa ke laut, ya. Tengah laut nanti tenggelamin. Sama dia bro, ya Allah kalau belum takdirnya, ya tunjukkan gue. Akhirnya begitu dibawa ke tengah laut, ya, perahunya terbalik, si anak mudanya selamat, balik lagi. Ya. Gak mati-mati, kata anak muda, Tuan Raja kalau membunuh saya gampang, gimana caranya? Kumpulin semua orang di lapangan besar, kemudian nih, kamu panah saya dengan anak panah saya ini sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan nama Allah, Tuhan anak muda ini. Akhirnya dikerjain sama raja itu. Masyarakat dikumpulin semua, ya. Terus mulailah si anak muda diikat di tiang, dipanah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dipanah. Mati nggak, Bu? Nggak mati. Kata raja, kok nggak mati? Kata anak muda, salah, kurang kenceng ngomongnya, nggak kedengeran. Maka dia bersuara dengan keras. Artinya orang menyaksikan semua. Anak muda ini dibawa ke gunung nggak mati, dibawa ke laut nggak mati, dipanah juga nggak mati. Sampai akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dipanah, baru anak muda itu meninggal dengan izin Allah. Apa yang terjadi? Effortnya luar biasa. Orang-orang yang menyaksikan itu, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ditakutkan oleh raja terjadi. Nah, disitulah terjadi pembantaian besar-besaran. Ya. Orang itu nggak boleh keluar, dibikin parit yang besar. Ya. Setiap orang ditanya, mau tetap beriman atau mau beriman sama saya? Kata si raja itu. Yang nggak nurut, tendang masuk ke parit, dibakar. Itu ceritanya Ashabul Ukhdud. Ya. Pembantaian besar-besaran sampai nanti ada seorang ibu bawa bayi. Bayi itu kemudian bicara, nggak usah takut, engkau berada dalam kebenaran, masuk ke dalam api. Ini mirip-mirip dengan cerita Masitoh, ya. Itu. Nah kemudian, ya, di antara yang dibakar itu ada orang yang selamat satu, ya. Namanya kalau nggak salah Daus. Ya. Dia lari ke Syam, minta tolong, minta bantuan kepada raja, ya, ke Heraklius. Jadi raja Romawi saat itu. Akhirnya oleh raja Romawi dikirim surat kepada kerajaan yang paling dekat, kerajaan Najasyi. Najasyi itu di Habasya. Raja Najasyi yang saat itu berbeda dengan Najasyi yang dengan Rasul. Karena ini sebelum kelahiran Rasulullah. Raja Najasyi kemudian mengirimkan, Raja Habasya mengirimkan 2 orang jenderalnya untuk menumpas atau membalas, ya, pembunuhan tadi. Siapa yang dikirim? 2 orang jenderal. Satu namanya Arnad, satu lagi namanya Abraha. Gitu. Maka selesai itu dihancurkan karena ini kan pengikut agama Kristen, ya kan? Nah, terus akhirnya karena jenderalnya ada 2, harus diputuskan ini salah satu yang harus jadi rajanya, jadi penguasa di situ. Nah, ini masing-masing punya pengikut, udah mau perang, ya. Kata mereka, udah jangan pasukan yang perang, kita aja yang duel. Siapa yang menang, maka dia yang jadi penguasa. Akhirnya duel antara Abraha dengan Arnad. Siapa yang menang? Yang menang Arnad. Ya. Abraha itu disebut Al-Asram karena hidungnya sopak, kena pedang. Maka disebut Abraha Al-Asram. Abraha yang hidungnya, apa ya, kalau hidung sopak apa ya disebutnya. Pokoknya hidungnya hilang sedikit gitu, kena pedang. Ya. Dia jatuh, tapi karena Abraha ini sudah menyiapkan skenario, kalau dia jatuh, nanti ada temennya yang bantuin. Jadi berbuat curang. Ya. Akhirnya Arnad ditusuk dari belakang, Abraha yang menang. Ya. Gitu. Nah, berita ini terdengar sama Raja Najasyi. Kata Raja Najasyi, wah udah kedengaran begini, marah. Kata dia, saya akan datang ke negeri Yaman, saya akan injak ubun-ubunannya Abraha. Ya. Abraha terus nulis surat. Ya. Tuan Raja, mohon maaf, gitu kan. Ini dengan ini saya menyatakan permintaan ampun, ya. Karena Tuan Raja sudah bersumpah, ya, mau datang ke sini, nggak usah datang. Ini saya bawain rambut saya bawain tanah dari Yaman. Silakan injak di sono. Gitu. Jadi kata Abraha ngirim surat sambil bawa tanah, ya, sambil bawa rambutnya dia. Gitu. Rambut Nasyah itu kan di sini, ubun-ubunannya. Akhirnya rajanya hilang marahnya, ya. Kata dia pintar juga katanya. Akhirnya Abraha berkuasa di Yaman. Baru setelah itu dia bikin gereja besar, terjadilah peristiwa penyerbuan tentara bergajah. Baik, itu ya. Ini Fatanul Mu'min. Kemudian lain dari fitnah adalah pembunuhan, ya.
Ini ayatnya di surat An-Nisa ayat 101. Ya. Kita percepat saja. Kemudian makna lain fitnah dalam Al-Quran adalah menghalangi jalan. Ya. Menghalangi dari jalan Allah. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallah ilaik. Dan hati-hatilah mereka memalingkan engkau, menghalangi jalan engkau dari apa yang Allah turunkan. Kemudian kesesatan makna fitnah. Ma antum alaihi bifatinin, surat As-Saffat ayat 162. Kemudian alasan atau ma'dzirah, ya. Alibi. Tsumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Jadi di hari kiamat mereka mengatakan alasannya, ya Allah, kami tidak menyekutukan engkau, ya. Terus makna fitnah itu sendiri, faqalu 'alallahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Ya Allah, jangan kau jadikan kami fitnah bagi orang-orang yang zalim. Ya, jadi sasaran fitnah bagi orang-orang yang zalim, gitu. Kemudian penyakit gila, ini ada di surat Al-Qalam, surat Nun. Bi ayyikumul maftun, siapa di antara kalian yang terkena penyakit fitnah. Ini makna fitnah ada 10 di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita menemukan dalam Al-Quran kata fitnah, baik dalam bentuk fi'il atau dalam bentuk isim atau dalam bentuk masdar, maka maknanya tidak jauh dari ke-10 makna ini. Ya. Nah, kemudian Ibu sekalian, ada 2 jenis fitnah. Ini hadisnya cukup panjang, ya. Dari Hudzaifah radhiyallahu an. Nah, Ibu sekalian, kalau kita berbicara fitnah, salah satu sahabat yang akrab dengan judul tema fitnah ini ada sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman atau Hudzaifah al-Yaman. Ya. Hudzaifah ini dikenal dengan sahibus sirri Rasulillah, pemegang rahasia Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW mempercayakan rahasia-rahasianya kepada siapa? Hudzaifah al-Yaman. Ya. Nah, Hudzaifah ini termasuk salah satu sahabat yang memegang rahasia Rasulullah. Maka banyak hadis-hadis tentang fitnah itu perawinya Hudzaifah bin Yaman. Ya. Taib. Jadi kita potong sedikit-sedikit hadisnya. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah semoga Allah meridai kepadanya. Kunna inda Umar radhiyallahu anhu. Suatu hari kami sedang bersama dengan Umar semoga Allah meridai kepadanya. Faqala, maka beliau bertanya, ayyukum sami'a Rasulullah? Siapa di antara kalian yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitana, yang menyebutkan tentang fitnah. Faqala qaumun, berkatalah satu kaum, nahnu sami'nahu, kami mendengar wahai Amirul Mukminin. Faqala la'allakum ta'nuna fitnatar rajuli fi ahlihi wa jarihi. Kata Umar, jangan-jangan yang kalian maksud fitnah seorang laki-laki di keluarganya atau di tetangganya. Kata para sahabat, qalu ajal, iya benar, emang itu yang kita maksud fitnah. Kata Umar, kalau itu gue udah tahu. Nah, gitu ya. Maksudnya apa? Fitnah, dosa yang disebabkan tadi, ya. Ujian anak-anak, ujian keluarga, ujian tetangga yang tadi saya sebutin, Bu. Tetangga punya mobil baru, tetangga gosip segala. Itu fitnah sehari-hari. Nah, ini fitnah pertama. Ya. Jadi fitnah pertama, setiap orang pasti kena fitnah ini. Ya. Ya kan? Keluarga, tetangga, orang masa nggak punya tetangga? Hidup pasti ada. Nah, ini fitnah, ya, yang pasti orang kena kepadanya. Maka kata Umar bin Khattab, qala tilka tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqah. Itu adalah fitnah yang bisa dihapuskan dosanya oleh salat, oleh puasa, oleh sedekah. Ibu ya, kan kata Rasulullah antara salat dengan salat itu kifarat dosa. Ya, dari pagi sampai zuhur, jangan-jangan kita punya pikiran yang nggak beres, itu, punya omongan yang nggak jelas, itu. Hal-hal itu yang masuk dalam itu tadi fitnah. Ya, yang muncul dalam lintasan-lintasan kita tadi, itu bisa dihapuskan dosanya oleh puasa, oleh sholat, terus apalagi oleh tasbih, bacaan Quran, sedekah. Itu yang akan menghapus fitnah yang pertama. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian kata Umar bin Khattab, walakin ayyukum sami'an nabiyyah, tapi siapa di antara kalian yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurul lati tamuju mawjal bahr. Tapi yang saya maksud fitnah ini adalah fitnah yang disebutkan Rasulullah yang akan datang seperti air ombak lautan. Maksudnya apa? Seperti ombak laut itu datang nggak berhenti, Bu. Ya kan?
Kalau kita ngelihat laut kan ombak datang, surut, datang lagi. Nah, itu fitnah. Jadi ketika fitnah itu terbuka, maka dia akan datang tidak berhenti. Paling surut sebentar, habis itu datang lagi. Surut sebentar, datang lagi. Bisa dipahami ya? Nah, kata Umar, siapa yang tahu fitnah yang ini, bukan fitnah yang tadi. Bukan fitnah karena harta, bukan fitnah karena keluarga, bukan fitnah karena tetangga, ya kan? Bukan yang itu maksudnya kata Umar bin Khattab. Nah, maka kata Hudzaifah, ya. Qala Hudzaifah fa'as katal qaumu faqultu ana. Ya, maka kata Hudzaifah, kaum atau orang-orang di sekitar Umar itu terdiam semuanya, nggak ada yang tahu. Tadinya Hudzaifah nggak mau ngomong, ya, karena pemegang rahasia itu yang namanya intel itu nggak boleh bocor, nggak boleh ember. Ya, kalau ada intel ngaku, gue intel, itu nggak lulus intelnya. Kemarin lagi rame perang Israel dengan Iran, ya, ada seorang perempuan namanya Catherine. Dia jadi intelijen bertahun-tahun, ya, pura-pura masuk Islam, bergaul dengan sekian banyak petinggi-petinggi Iran, ternyata dia seorang agen Mossad. Gitu. Nah itu Bu, banyak itu perempuan jadi intel. Tahun 70-an, ya, itu ada peristiwa besar di Saudi. Ya, seorang raja namanya Faisal. Ya. Raja Faisal itu termasuk raja yang bikin Presiden Amerika saat itu nggak bisa naik mobil, naik sepeda. Kenapa? Karena Amerika diembargo minyak. Jadi gara-gara perang Israel ini, pembelaan dia ke Palestina, ini Raja Faisal, itu dia bikin embargo tahun 70-an. Jadi di orang Arab itu pernah mengembargo Barat. Ya. Katanya termasuk Jepang itu, karena dia diembargo, minta bantuan kepada Muhammad Nasir supaya tetap dapat bantuan minyak. Akhirnya Pak Nasir ngirim surat ke Raja Arab, ngasih tahu, tolong nih bantuin Jepang. Akhirnya dikasih minyak. Nah, saat itu apa yang kemudian terjadi? Amerika membuat rencana spionase. Ya, gimana caranya bunuh Faisal? Ya. Nah, dicarilah, ya, targetnya. Dan itu operasinya rahasia berjalan bertahun-tahun. Caranya gimana? Caranya lewat keponakannya. Jadi ada keponakannya namanya Faisal, sekolah di luar negeri di Amerika, didekati sama perempuan. Ya. Terus jadi pacarnya gimana lah gitu. Terus sampai bertahun-tahun dekat, ya, akhirnya dihasut si Faisal yang anak muda ini, ya, untuk membunuh uaknya atau pamannya. Akhirnya Raja Faisal terbunuh, ditembak. Kalau nggak salah di hari perayaan itu. Ya. Makanya ada bukunya itu, dulu saya baca waktu saya masih kuliah, Faisal membunuh Faisal. Itu satu cerita bagaimana operasi intelijen yang dijalankan bertahun-tahun. Kenapa? Karena dianggap ini berbahaya. Nah, jadi kata Hudzaifah, ya, fa'askatal qaum, maka kaum itu berhenti, ya, diam. Qala, ya, kata Hudzaifah, qultu ana, saya. Qala anta lillahi abuka. Waduh, membanggakan ayahmu. Apa? Coba ceritakan. Kata Hudzaifah, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah, saya mendengar Rasulullah bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan. Nah, ini fitnah yang kedua. Jadi fitnah ada dua macam. Tadi fitnah yang pertama, fitnah yang setiap orang pasti terkena fitnah itu, dan itu dihapuskan dengan salat, sedekah, terus puasa dan sebagai amal-amal soleh. Nah, kalau ini adalah fitnah, ya, yang diujikan kepada hati manusia, ya, dibentangkan kepada hati manusia, ya. Kemudian itu seperti anyaman tikar, ya, sehelai. Fa ayyu qalbin usribaha nukita fihi nuktatan sauda. Maka hati yang mana saja yang ditimpa fitnah itu, maka di situ tertulislah, ya, muncullah satu nokta hitam. Wa ayu qalbin ankaraha nukita fiha nuktatan bayda. Ya, jadi hati kita ini kalau lewat fitnah, ya, menerima fitnah itu dicap stempel ada titik hitam. Begitu terus. Kalau nggak dihapus, maka dia akan terus menjadi hitam. Tapi kalau diingkari, ya, maka itu kemudian akan tertulis tulisan yang putih, ya. Hatta tasiro ala qalbain, maka orang akan memiliki ada dua jenis hati, ya.
ala abyadin mithlas safa, ya seperti putih ya seperti batu pualam, ya batu putih, fala tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Nah, jadi kalau dengan fitnah-fitnah tadi dia bertahan, maka ini termasuk orang yang akan tidak akan dibahayakan oleh fitnah apapun selama langit dan bumi ada, ya. Jadi dia sudah istiqomah, sudah kokoh, udah nggak bahaya lagi fitnah kepada dia. Ya. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, kata Allah. Yang lainnya wal ahor aswadu. Nah, ini yang lainnya hatinya jadi hitam. Kan tiap ada fitnah titik akhirnya jadi menghitam. Kal quzi mujahhayan, ya. Seperti kuz itu belanga, ya, yang dibalik. Hitam. Ya, belanga kan apa? Katel. Nah, itu. Katel dibalikin hitam semua. Seperti itu hitamnya lah kurang lebih. Ya udah kebayang Bu ya. Katel dibalikin. Nah, itulah hati yang hitam karena fitnah. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar. Ya, illa ma usriba min hawah, kecuali apa yang dibisikkan oleh hawa nafsunya. Begitu. Qala Hudzaifah, kemudian Hudzaifah berkata, wa hadatstuhu, aku berbicara kepada Umar, maksudnya, anna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Wahai Umar, antara engkau dan antara fitnah itu ada pintu yang tertutup rapat. Yushiku an yuksara. Tapi dikhawatirkan dia akan dibelah, didobrak pintunya, dihancurkan. Qala Umar, berkata Umar, akasran la aban lak. Ya, benar katanya dipecahin. Ya, celaka ini. Lu nggak punya bapak lo kalau celaka. Falau annahu futiha la'allahu kana yu'ad. Kalau pintu fitnah itu dibuka seperti biasa, artinya bisa ditutup lagi. Gitu ya. Tapi kalau didobrak, berarti setelah fitnah itu keluar, pintunya terhalang, udah, maka dia akan terus mengalir sampai hari kiamat. Ya. Wa haddatstuhu, dan aku berbicara kepadanya, anna dzalikal bab rajulun, yang dimaksud dengan pintu itu simbolnya adalah seorang laki-laki, yuqtalu aw yamut, ya, jadi dipecahkannya itu berarti dia terbunuh. Haditsan laisa bil aghalid, ini adalah hadis, bukan omong kosong, ya, bukan dongeng. Ya, Ibu tahu siapa yang dimaksud dengan pintu itu? Pintu itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi nanti ada tabiin yang bertanya, namanya Masruq, bertanya kepada itu. Itu Umar tahu pintu itu siapa? Tahu lah. Seperti tahu besok itu akan terbit fajar. Besok akan ada matahari. Jadi ibu sekalian, ya, maka selama Umar bin Khattab masih hidup, itu umat Islam terjaga dari fitnah. Fitnah itu muncul setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Kenapa? Karena dialah pintunya. Ini dapat kita lihat dalam Manaqib Umar dalam Sahih Bukhari. Jadi Umar bin Khattab itu sebagai penjaga fitnah. Maka nanti fitnah pertama yang muncul, fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan. Nanti muncul fitnah Khawarij, ya, pembunuhan, peperangan, ya. Perang antar umat Islam itu bukan fitnah yang luar biasa, ya. Antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah, ya. Tapi itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu sekalian, artinya, ya, ini kalau kita melihat, misalnya ada yang nanya, Ustadz, kenapa sih umat Islam nggak bersatu pada berantem? Aduh, jangankan kita, manusia-manusia terbaik saja yang hidup membersamai Rasulullah SAW, para sahabat, itu masih Allah uji dengan peperangan antar sesama. Muawiyah bin Abi Sufyan itu sahabat, ya. Ali bin Abi Thalib juga sahabat. Nanti ada Ibunda Aisyah, ada Tolhah, ada Zubair, ya, itu semuanya diuji di dalam peperangan, perang saudara, ya, gara-gara terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Nah, itu fitnah besar. Jadi setelah Umar bin Khattab meninggal, maka disitulah kemudian fitnah terbuka, yang fitnah itu asarnya, bekasnya ada sampai hari ini, ya kan? Sekarang kita tahu di Iran itu banyak orang Syiah. Dari mana lahirnya Syiah? Dari perseteruan antara Ali dengan Muawiyah. Artinya 14 abad yang lalu sampai hari ini itu fitnahnya masih ada bekasnya, ya kan? Jadi fitnah itu akan terus bersambung satu dengan yang lain. Aduh, sebentar lagi ini.
Baik, kita percepat ya Ibu sekalian. Nah, jadi fitnah begitu terbuka pintunya dia akan terus seperti air bah. Maka Rasulullah menjelaskan karakteristik fitnah akhir zaman. Yang pertama seperti malam yang gelap gulita. Badiru bil a'mali. Kata Rasulullah, bersegeralah kalian beramal. Jadi kalau Anda mau berbuat baik jangan ditunda-tunda. Mau sedekah buru-buru sedekah. Tahu-tahu kepake. Kenapa? Nanti bisa jadi berubah lagi niatnya. Jadi kalau sudah punya niat baik, segera kata Rasulullah. Kenapa? Badiru bil a'mali. Kenapa? Fitanan kaqita'il lail. Jangan kamu nanti terkena fitnah seperti potongan-potongan malam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Ya. Dia berada di pagi hari dalam keadaan beriman, sore hari udah kafir. Ya. Jadi kalau kita bersegera berbaik, mudah-mudahan itu menghalangi kita menjadi kufur dengan adanya fitnah. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafir, atau berada di sore hari beriman, kemudian pagi harinya dia sudah kafir. Yabi udinahu bi aradin minad dunya, dia menjual agamanya dengan sepotong dunia. Nah, jadi kata kunci kata Rasulullah bersegera berbuat. Kenapa? Karena fitnah itu seperti gelapnya malam. Ya, kalau sudah datang, dia akan meliputi semua. Gitu. Kemudian yang kedua, karakteristik fitnah itu seperti angin musim panas. Kata Rasulullah, minhunna thalathun la yakadna yadrina syai'an wa minhunna fitanun kariyahis saif. Jadi di antara fitnah itu ada yang seperti angin di musim panas. Maksudnya apa? Fitnah itu demikian cepat. Ya. Jadi fitnah kalau datang dia cepat. Ya, seperti angin, enggak kerasa, ya. Minna sigharun wa minna kibarun, di antaranya yang besar, di antaranya yang kecil. Kemudian semakin membesar dengan bertambahnya zaman. Jadi kata Rasulullah tidak ada fitnah kecuali zaman setelahnya akan lebih besar lagi fitnahnya. Jadi kita dapat fitnah seolah-olah ini fitnah udah paling besar. Enggak, nanti zaman setelahnya akan lebih buruk lagi. Zaman setelahnya lebih buruk lagi. Gitu. Ya. Kata Rasulullah, wa taji'u fitnah fa yuraqqiqu ba'daha ba'dan. Seolah-olah kalian merasa kecil satu dengan yang lain. Nah, terus yang keempat seperti gelombang yang tadi ya. Kalau dia sudah datang, ya berbondong-bondong tidak pernah surut. Ya. Kemudian yang kelima, dibentangkan kepada hati bagikan anyaman tikar yang sudah kita bahas tadi, yaitu adul fitan alal qulub kal hasir udan. Nah, kemudian beberapa jenis fitnah akhir zaman, ya, ada fitnah takfir. Nah, ini yang pertama kali muncul dan sampai hari ini masih ada. Ini yang menyebabkan kemudian menjadi bagian ujian bagi kita umat Islam, ya. Sesama muslim mengkafirkan, ya. Fitnah yang terjadi antara Ali dengan Khawarij, Sayyidina Ali, ya, itu karena orang-orang Khawarij menganggap orang yang berbuat dosa besar itu kafir, keluar dari agama Allah. Gitu. Ini fitnah yang juga berbahaya. Yang kedua, fitnah haraj, pembunuhan. Murahnya harga nyawa manusia. Ini hadisnya, ya, ada beberapa hadis cukup panjang. Ini kata Rasulullah SAW, sesungguhnya antara aku dan antara hari kiamat itu, maksudnya antara datangnya kiamat itu ada al-haraj. Apa haraj itu? Kata Rasul, al-qatlu, pembunuhan. Jadi kalau nyawa sudah dianggap murah, ya, hari ini kita melihat pembantaian saudara kita di Palestina dan sebagainya. Ya, itu bagian dari fitnah yang terus berlangsung. Ya. Kemudian nanti fitnah terbaliknya timbangan nilai, rusaknya parameter kebaikan. Kata Rasulullah, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh kebohongan. Yusaddaqu fihal kadzib, orang dusta dibenarkan. Wa yukadzabu fihal shadiq, dan orang jujur didustakan. Wa yu'tamanu fihal khain, orang khianat diberi amanah. Wa yukhawwanu fihal amin, orang yang terpercaya dianggap berkhianat. Wa yantiqu fiha ruwaibidah, kemudian banyak ruwaibidah yang berbicara. Siapa ruwaibidah itu? Kata Rasulullah, ar-rajulut tafih yatakallam fi amril amah. Ya, seorang yang dangkal ilmunya berbicara tentang urusan umat. Nah, apalagi sekarang ibu sekalian, zaman medsos, ya, orang bikin konten, ilmunya masih kurang, tahu-tahu yang dia omongin salah, apapun, ya, atau mengejar rating, mengejar apa segala macam, sehingga akhirnya karena tidak didasari dengan ilmu, dia berbicara sesuatu, ya, tanpa ilmu, kemudian sesat dan menyesatkan. Ya. Nah, fitnah yang juga tidak kalah, yang tidak kalah
dahsyatnya yaitu du'atun ala abwabid dhalal atau ala abwabi jahannam. Para dai yang menyeru pada jalan kesesatan. Ya, ini ada dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian fitnah karena lemahnya iman. Ya. Jadi penyebab jatuhnya seorang pada fitnah, kebodohan, mengikuti hawa nafsu, ya. Kemudian berlebihan di dalam agama dan tipu daya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, apa hal yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah? Berpegang kepada kitabullah dan sunnahnya melalui para ulama terpercaya yang muktabar di kalangan umat seperti para imam mujtahid yang 4, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan para ulama yang mewarisi ilmu mereka. Ya. Ini dalil-dalilnya. Kemudian menetapi jamaatul muslimin, jalannya mayoritas kaum muslimin, mentaati pemimpin mereka selama pemimpin itu tidak memerintahkan maksiat kepada Allah, dan memupuk jalan takwa, artinya menguatkan keimanan. Hal-hal yang menguatkan keimanan karena dia tadi, ya, fitnah itu akan diujikan kepada hati manusia. Nah, ketika hati ini, ya, imannya lemah, maka dia akan lebih mudah untuk menerima. Nah, salah satu yang bisa menguatkan keimanan diantaranya seperti majelis ilmu, majelis zikir, ya. Kemudian riyadhah tadi yang saya sebutkan. Jadi riyadhah itu artinya latihan kita, ya. Latihan zikir itu ya perlu juga riyadhahnya, bukan hanya sekedar menyebut asma Allah, tapi juga bagaimana hati ini ikut larut, ya, menyelami dan memaknai makna-makna yang kita baca. Nah, itu juga penting, ya. Nah, itu disebut para ulama namanya wirid, ya, zikir, bacaan Quran, menjaga amalan-amalan sunnah, ya, tentu setelah yang wajib. Nah, untuk mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, menjaga hak saudara sesama muslim. Baik, Ibu sekalian, ini barangkali yang dapat kita bahas di kesempatan siang hari ini. Masih ada waktu barangkali kalau ada tambahan atau pertanyaan saya persilahkan. Ibu dipersilakan kalau Ibu menanyakan sesuatu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya, menyimak dari tentang penjelasan fitnah dan macam-macam lain sebagainya, itu satu pertanyaan yang ingin Anda sampaikan atau tanyakan. Sebetulnya tujuan dari Allah membuat fitnah di antara makhluk ciptaannya itu di samping barangkali untuk melihat tadi, memisahkan mana emas, mana yang emas, itu saja. Artinya pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala kan udah tahu, Ustaz, yang mana umatnya ya, atau yang mana hambanya yang emas, yang mana yang emas, seperti itu saja. Tapi mengapa tetap diciptakan semacam demikian, Ustaz? Mungkin penjelasannya seperti demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung, jawab langsung aja. Ya, jadi Ibu sekalian, ya, tentu bagi Allah Subhanahu wa taala yang ilmunya meliputi ilmu yang terdahulu yang akan datang, ilmu hari ini, bagi Allah tidak ada yang tersamar, ya kan? Allah mengetahui yang tersembunyi, yang nampak. Ya. Nah, tentu ujian ini atau fitnah ini untuk ditujukan kepada manusia, ya. Karena, ya, ibaratnya begini. Kata Rasulullah SAW, inna idhamal jaza ma idhamil bala. Besarnya pahala tergantung besarnya juga ujian yang didapat. Gitu. Jadi ketika orang itu mendapatkan pahala, ya sesuai dengan apa yang terjadi. Gitu. Nah, karena itu sebagai bagian dari pembuktian. Gitu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Abu Lahab itu pasti masuk neraka, ya kan begitu. Di antara orang-orang yang kafir yang disebutkan dia pasti tidak akan masuk Islam, Abu Lahab. Yang masuk Islam kan banyak, ya kan? Ada Abu Sufyan, ada Suhail bin Amr, macam-macam. Ya. Tapi khusus Abu Lahab ini kata Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Dia pasti masuk neraka dan istrinya. Begitu kata Allah, ya kan? Jadi Abu Lahab sebetulnya dia kalau mau mendustakan Quran gampang. Dia tinggal masuk Islam aja.
Oh ini saya masuk Islam, berarti saya selamat dong, harusnya gitu. Tapi itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kata Allah, ini pasti nggak bakal masuk Islam. Maka itu bukti dari mukjizat Al-Quran. Ya. Jadi surat Al-Lahab itu turun di Mekah. Abu Lahab meninggalnya setelah Rasulullah hijrah, setelah perang Badar. Jarak antara turunnya surat Al-Lahab dengan kematian Abu Lahab itu 10 tahun. Jadi Allah ngasih waktu 10 tahun buat Abu Lahab mendustakan Quran, itu nggak terjadi. Itu kan fitnah ujian juga sebetulnya. Sementara yang lain-lain banyak yang masuk Islam. Ya. Khalid bin Walid tadinya musuh Islam kan, memerangi Rasulullah, tapi kemudian kembali. Nah jadi ibu sekalian, maka apa kira-kira hikmah? Jadi bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang tersembunyi. Tapi ini menunjukkan kepada manusia keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, rasa kasih sayang Allah kepada kita. Ya, termasuk misalnya ujian sakit itu kan fitnah juga. Ya, hal-hal yang tidak mengenakan kita itu semuanya fitnah. Jadi bisa jadi misalnya, ya, Allah sudah menetapkan kita ini, ibu sekalian, mendapatkan derajat yang tinggi. Ya. Tapi amal-amalnya, kalau kata orang Basi, kagak nyandak. Apa kagak nyandak? Tidak terpenuhi. Ya. Maka Allah kasih ujian supaya dia tercukupi persyaratannya. Kurang lebih begitu. Ya. Jadi misalnya, ini ada anak, harusnya dia naik. Tapi angkanya masih kurang dikit. Terus gimana? Ya udah dikasih tugas. Atau dikasih apa gitu. Kasih challenge, ini kamu kerjain, ini kerjain. Oh, udah dikerjain, udah lulus. Gitu. Jadi ada hal-hal yang memang di antara hikmahnya, ya, ujian-ujian atau Allah berikan seperti itu. Ya. Termasuk misalnya ada orang yang di akhir hayatnya Allah uji dengan sakit yang lama. Bisa jadi itu untuk menghapus dosa-dosanya. Untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu berbagai macam ujian dan fitnah yang Allah berikan dari segala macamnya. Nah, itu diantaranya untuk membuktikan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu Wa Taala zat yang maha adil dan memberikan sesuatu atau juga termasuk bagian dari kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu, Bu. Ada lagi? Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung paling bawah, Bu, dipencet ininya. Ya. Geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustaz tentang fitnah dajjal di akhir zaman. Apa yang dimaksud dengan fitnah dajjal di akhir zaman? Ya. Salam. Jadi ibu sekalian, ya, fitnah itu nanti, ya, seperti kata Rasulullah tadi, dia begitu terbuka pintunya terus seperti gelombang ombak, ya kan? Nah, maka fitnah itu akan terus berdatangan sampai nanti ujungnya fitnah yang paling besar adalah fitnah Al-Masihid Dajjal. Makanya di dalam sholat kita disunahkan berdoa berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi fitnah ketika hidup, fitnah ketika menjelang kematian atau pada setelah kematian, atau fitnah al-masihid dajjal. Nah, masihid dajjal ini fitnah yang menandai sudah dekatnya hari kiamat. Ya. Kalau sudah muncul berarti kiamat sudah sangat dekat. Itu nanti ada beberapa tanda-tandanya. Jadi fitnah Masih Dajjal itu satu paket nanti dengan kedatangan Imam Mahdi, satu paket dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam, satu paket nanti dengan hal yang lainnya. Nah, baru setelah Masih Dajjal itu muncul, ya, dan dia kata Rasulullah SAW itu fitnah yang paling besar. Kenapa? Karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, punya kekuasaan seperti Tuhan, bisa menurunkan hujan, bisa menahan rezeki dan sebagainya. Itu Allah izinkan, dia punya kuasa, gitu kan? Wallahu alam seperti apa? Hanya kata Rasulullah SAW, banyak orang yang tertipu oleh fitnah, terutama ini kaum ibu perlu hati-hati.
Kata Rasulullah SAW begitu, ya. Jadi perlu dibekali kalau kita punya anak perempuan, hati-hati. Kenapa? Ya, karena ya bisa jadi misalnya ada orang-orang yang karena tadi yang kata Rasulullah, ya dinahu bi aradin minad dunya, menjual agamanya karena dunia, ya. Ketika bahasa paceklik dan sebagainya, ya, maka Al-Masih Dajjal menawarkan surga, menawarkan harta, menawarkan segala macam. Sementara orang yang berpegang dengan kebaikan bisa jadi kata Rasul seperti memegang bara api. Gitu. Jadi ya kita berlindung jangan sampai bertemu. Ya. Nah, Al-Masih Dajjal itu akan datang di akhir zaman. Nanti kemudian terjadi peperangan karena nanti dia akan diikuti oleh 70.000 orang-orang Yahudi dari Khurasan, ya. Kemudian nanti Dajjal terbunuh oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi, ya, di pintu Lud di Palestina. Jadi kalau kita berbicara Palestina hari ini juga berbicara tentang akhir zaman, ya. Nah, nanti baru setelah itu dunia dipenuhi dengan keadilan. Nanti Imam Mahdi yang memimpin, walaupun ada Nabi Isa, ya, tapi Nabi Isa itu mengikuti syariatnya Rasulullah SAW. Gitu. Jadi Nabi Isa ketika datang di dunia, ya, dia memang salah satu pemimpin, tapi tetap kepemimpinan di bawah Imam Mahdi yang kata Rasulullah itu namanya seperti nama Rasulullah, bapaknya seperti namanya bapak Rasulullah. Gitu. Nah, setelah itu dunia dipenuhi dengan keadilan sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan waktunya, seluruh orang-orang beriman diwafatkan. Diwafatkan dengan cara Allah mengirimkan angin. Ya. Jadi semua orang Islam, semua yang ada dalam hatinya keimanan, itu Allah wafatkan. Wallahu alam seperti apa? Apakah angin ini simbol dari bakteri atau kita nggak tahu lah. Pokoknya intinya, ya, tidak ada seorang pun, ya, yang beriman. Jadi jamaah sekalian, selama masih ada orang sholat, selama masih ada orang ngaji, selama masih ada orang yang menyebut kata Allah, tidak mungkin terjadi hari kiamat. Hari kiamat itu hanya akan menimpa orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti orang mengatakan, kayaknya saya pernah dengar nama Allah deh, apaan ya? Gitu. Saking apa? Saking orang-orang sudah tidak ada yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari kiamat tidak terjadi kecuali kepada syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baru pada saat itu dunia dihancurkan. Begitu, Bu. Jadi rentetan hari kiamat itu tadi. Jadi tanda-tanda hari kiamat nanti munculnya Al-Masih Dajjal, munculnya nanti ada gempa berturut-turut di beberapa tempat. Terus nanti munculnya ada api dari daerah Eden, dari Yaman, ya. Terus nanti akhirnya terbitnya matahari dari barat. Gitu. Nah, itu adalah rentetan yang kalau satu muncul, yang lain akan bermunculan. Begitu. Berurutan. Cuma yang mana yang duluan Allahu alam. Hanya biasanya ini adalah paket yang kata para ulama namanya min alamatil qiyamah al-kubra, tanda-tanda kiamat besar. Jadi munculnya Al-Masih Dajjal berarti kiamat sudah sebentar lagi. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Begitu, Bu, bisa dipahami? Masih ada yang ini mengganjal? Ya, silakan. Ya. Mengatakan bahwa umur umat Islam, ya, di dunia itu tidak mencapai 1.500 tahun. Apakah itu benar atau tidak, Ustaz? Ya. Ini sekarang sudah tahun berapa? 1446 gitu. Berarti bentar lagi dong kalau 1.500. Ayo buru-buru. Jadi begini, memang ada hadis, ya, yang menyebutkan tentang umur umat Islam 1.500. Tetapi sebagian besar para ulama menghukumi hadis ini lemah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Gitu. Kenapa? Berarti kalau gitu hari kiamat ketahuan dong. Ini bertentangan dengan ayat Quran. Karena kata Allah tidak ada yang tahu hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadi? Nah, kalau sudah tahu 1.500, tinggal ngitung dong. Siap. Begitu, Bu. Jadi hadis ini kata para ulama lemah secara sanad dan matannya juga bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Ya.
Kalau tahu 1800 berarti itu bukan gaib lagi kalau gitu. Sementara hari kiamat itu adalah hal yang gaib. Allah, Rasul hanya memberikan tanda-tandanya. Ya. Tanda kiamat yang pertama muncul adalah diutusnya Rasulullah SAW. Itu sudah tanda dekatnya kiamat sebetulnya. Gitu. Jadi Rasulullah SAW diutus, kata Rasulullah, ana wal as-sa'ah kahataini. Aku dengan kiamat ini, kata Rasulullah, sudah seperti ini. Dekatnya gitu, antara jari tengah dengan jari telunjuk. Jadi Rasulullah saja itu sudah dekat. Gitu kan? Nah, terus nanti beliau menyampaikan bahwa nanti sebelum kiamat terjadi fitnah ini. Nah, nanti ada namanya tanda-tanda kiamat besar yang tadi saya sebutkan. Tanda kiamat besar dari mulai Al-Masihid Dajjal, terus nanti Ya'juj Ma'juj, terus munculnya gempa berturut-turut, munculnya api dari Eden, terus itu semua sampai nanti puncaknya matahari terbit dari barat. Kalau sudah terbit maka tidak ada lagi orang bisa diterima taubatnya. Gitu. Nah, jadi itu urutan-urutannya. Dan hari kiamat tidak terjadi kecuali pada orang-orang yang seburuk-buruknya manusia di muka bumi, ya. Sampai mereka tidak mengenal kata Allah, ya. Jadi la taqumus hatta yaqulun nas Allah, ya. Jadi tidak terjadi kiamat sampai tidak ada lagi yang mengucapkan Allah. Sampai orang nanyanya begitu. Kayaknya kita pernah dengar Allah deh, apaan Allah ya gitu. Kenapa? Saking mereka tidak mengerti dan tidak mengenal Allah. Begitu. Begitu Bu ya. Jadi tentang tahun 1500 tahun, memang saya pernah baca ada bukunya, ya. Ada hadisnya disebutkan, tapi menurut para ulama bahwa hadisnya ini lemah. Kemudian penulis kitab ini, penulis buku yang umur umat Islam 1500 tahun itu, dia bukan seorang ulama, ya. Dalam artian bukan ulama yang memahami. Beliau adalah seorang wartawan, ya. Orang mutsaqaf lah, atau orang yang memang punya pengetahuan banyak, ya. Tapi dalam hal ini lemah dari sisi ilmu hadis dan sebagainya, sehingga akhirnya menurut para ulama yaitu tidak kuat argumentasi tentang umur umat Islam 1500 tahun, ya. Apakah 1500 atau kurang, wallahu alam, kita nggak tahu, ya. Seperti itu, Bu. Cukup? Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Baik Ibu, ya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Demikian tentang dengan tausiah dari Ustaz, insya Allah menjadi nasihat yang bermanfaat bagi kita semua. Oh ya. Dengan doa. Baik, Ibu sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan majelis kita ini Allah berikan keberkahan. Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menguatkan keimanan kita. Ilmu ini melahirkan buah-buah amal-amal soleh, yang amal-amal soleh ini insya Allah mudah-mudahan pemberat timbangan amal kita di hari kiamat nanti. Kita awali membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.